Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menjelaskan dan mempraktikkan teknik titrasi pada volumetri. Titrasi adalah metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Pada titrasi, ada bahan yang berperan sebagai titran atau larutan di dalam buret, ada pula bahan yang berperan sebagai titrat atau larutan di dalam Erlenmeyer. Tapi sebelum praktik dimulai, kita pakai APD yang lengkap dulu yuk. Let's go! APD sudah lengkap, sekarang kita siapkan alat dan bahannya yuk. Nah, sekarang kita akan memasuki cara kerja. Tahap yang pertama adalah menimbang sampel. Sampel ditimbang menggunakan kaca arloji dan neraca. Sampel diambil menggunakan sudip, kemudian diketuk-ketuk di atas kaca arloji agar sampelnya turun. Tahap selanjutnya adalah pelarutan dan pengenceran. Sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong. Corong harus diganjal kertas agar ada rongga udara dan air suling tidak meluber. Setelah itu, tuang sampel secara perlahan dengan bantuan pengaduk. Bilas kaca arloji dan pengaduk dengan air suling. Kemudian, bilas kembali kaca arloji. Pastikan tidak ada sampel yang tersisa di kaca arloji. Lalu, bilas corong dan ujung corong. Bilas pula mulut leher labu ukur karena dikhawatirkan masih ada sampel yang menempel. Setelah itu, labu ukur digoyangkan agar sampelnya larut. Kemudian, tambahkan kembali air suling ke dalam labu ukur hingga 1 cm di bawah tanda tera. Seka leher labu ukur dengan kertas saring yang dibentuk selongsong. Fungsinya adalah agar tidak ada air yang menempel di leher itu turun ke bawah sehingga nantinya tidak kuantitatif. Jika sudah, pipet air suling dengan pipet tetes. Pipet, kemudian diseka, lalu masukkan ke dalam labu ukur. Jari telunjuk dan jari tengah berada di mulut labu untuk menahan pipet. Perlu diperhatikan, ketika pemipetan, posisi garis tera dengan mata harus sejajar. Pipet kembali air suling hingga batas tanda tera.
Jika sudah, tutup labu ukur dan homogenkan larutan seperti pada video sekitar 10-12 kali naik turun. Tahap berikutnya adalah menyiapkan larutan titrat di Erlenmeyer. Pertama, pipet volumetri dibilas dengan air suling, kemudian dibilas dengan larutan sampel agar konsentrasinya sama. Tombol A pada bulb merah ditekan dahulu untuk mengeluarkan udara. Masukkan pipet pada labu ukur, kemudian tekan tombol S untuk menyedot larutan. Pipet hingga kurang lebih setengah dari pipet volumetri. Buka bulb merah, tahan ujung pipet dengan telunjuk, kemudian keluarkan pipet dari labu ukur. Putar-putar pipet untuk membilas secara perlahan, lalu buang ke dalam piala gelas. Selanjutnya, kita akan memipet larutan untuk dipindahkan ke Erlenmeyer. Pipet volume dimasukkan ke dalam labu ukur. Pipet larutan hingga di atas tanda tera. Kemudian diseka, lalu himpitkan. Ingat, labu ukur dimiringkan 45 derajat dan posisi mata harus sejajar dengan tanda tera. Setelah itu, masukkan larutan yang telah dipipet ke dalam Erlenmeyer sampai habis. Encerkan dengan air suling hingga 50-100 ml. Kemudian digoyangkan. Lalu tambahkan beberapa tetes indikator dan digoyangkan kembali agar homogen. Tahap berikutnya adalah menyiapkan larutan titran di buret. Sebelum itu, buret harus dibilas dahulu dengan air suling dan titran ya. Kemudian, masukkan titran ke dalam buret dengan bantuan corong. Jangan lupa corong diganjal dengan kertas. Keran buret ditutup, lalu masukkan titran ke dalam buret hingga di atas skala 0. Lalu, pasangkan buret pada statif. Buret diseka dengan kertas, kemudian nolkan buret. Tahap yang terakhir adalah titrasi atau penitaran. Keran buret digenggam oleh tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang Erlenmeyer berisi titrat. Buka keran secara perlahan hingga keluar tetesan-tetesan yang memasuki Erlenmeyer. Erlenmeyer digoyangkan agar titan dan titrat dapat homogen. Lakukan hingga mencapai titik akhir. Ingat, jangan sampai bablas ya. Setelah itu, amati titrat dengan bantuan alas titar dan baca volume titran dengan bantuan kertas pembaca buret. Proses titrasi pun selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.